Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Siptiasidan, mahasiswa program studi Manajemen Informasi Sistem dengan NIM 122416112, SI 24 PSIM 2 di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Data Mining yang berjudul Prediksi Status Pinjaman Pelanggan Menggunakan Metode Klasifikasi dengan Framework CRISP-DM. Proyek ini disusun sebagai implementasi penerapan proses data mining menggunakan metodologi CRISP-DM, mulai dari tahap memahami permasalahan bisnis hingga deployment dalam bentuk website portofolio menggunakan Google Site. Melalui proyek ini saya ingin menunjukkan bagaimana teknik machine learning dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam dunia perbankan, khususnya dalam menentukan status persetujuan pinjaman pelanggan berdasarkan data historis yang dimiliki. Nah, pada studi kasus saya ini, yang saya angkat adalah prediksi status pinjaman pelanggan. Dalam industri perbankan maupun perusahaan pembiayaan, proses analisis kelayakan pinjaman merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan risiko kredit yang akan ditanggung perusahaan. Setiap pelanggan yang mengajukan pinjaman memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan sebagai faktor sebelum memutuskan apakah pinjaman tersebut layak disetujui atau ditolak. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut antara lain usia pelanggan, pendapatan tahunan, skor kredit, status pekerjaan, lama bekerja, jumlah pinjaman yang diajukan, suku bunga, tujuan pinjaman, serta rasio pinjaman terhadap pendapatan. Ini ada di sini. Apabila proses analisis dilakukan secara manual, perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasil keputusan dapat dipengaruhi oleh subjektivitas analis. Melalui penerapan machine learning, proses evaluasi dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan pola yang dipelajari dari data historis sehingga keputusan lebih cepat, konsisten, dan berbasis data. Nah, oleh karena itu, pada proyek ini saya membangun model klasifikasi untuk memprediksi status pinjaman pelanggan menggunakan beberapa algoritma machine learning dan memilih model dengan performa terbaik. Yang lanjut, business understanding. Tahapan pertama dalam metodologi CRISP-DM adalah business understanding. Pada tahap ini saya mengidentifikasi permasalahan bisnis yang ingin diselesaikan. Pada tahap ini saya mengidentifikasi permasalahan utamanya adalah bagaimana membangun model yang mampu memprediksi status pinjaman pelanggan secara otomatis berdasarkan karakteristik yang dimiliki pelanggan. Adapun tujuan proyek ini yaitu menghasilkan model klasifikasi yang memiliki tingkat akurasi yang baik sehingga dapat membantu proses analisis kredit. Nah, selain itu, manfaat dari proyek ini yaitu membantu analisis kredit dalam proses pengambilan keputusan, mempercepat proses evaluasi pengajuan pinjaman, mengurangi kemungkinan terjadinya human error, meminimalkan risiko pemberian pinjaman kepada pelanggan yang berpotensi gagal bayar, dan yang terakhir serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, ini saya tambahkan dari manfaatnya. Dan dengan adanya model prediksi ini diharapkan perusahaan dapat mengambil putusan secara lebih objektif berdasarkan data. Nah, ini data yang pertama di impor library dan ini hasilnya berhasil diimpor, dan selanjutnya load dataset dan ini datasetnya.
Ini hasil datasetnya. Nah, untuk materi selanjutnya data understanding. Dataset yang digunakan merupakan dataset publik mengenai data pinjaman pelanggan yang terdiri dari sekitar 50 baris data dengan 20 atribut. Nah, dataset ini tersebut berisi berbagai informasi mengenai kondisi finansial dan karakteristik pelanggan. Nah, beberapa atribut yang digunakan diantaranya yaitu usia, pendapatan tahunan, skor kredit, jumlah pinjaman, lama bekerja, status pekerjaan, tujuan pinjaman, suku bunga, rasio pinjaman, dan status pinjaman sebagai target klasifikasi. Nah, setelah dataset berhasil dimuat ke dalam Python menggunakan di library Pandas, saya melakukan eksplorasi data. Nah, tahapan eksplorasi data ini saya melakukan hal yang pertama, melihat jumlah data dan jumlah atribut, memeriksa tipe dan setiap kolom, memeriksa nilai unik, mengecek missing value, melihat statistik deskriptif, serta melakukan visualisasi distribusi data. Nah, visualisasi dilakukan menggunakan histogram dan konplot sehingga dapat diketahui bagaimana distribusi usia pelanggan, pendapatan tahunan, skor kredit, serta distribusi status pinjaman. Nah, tahapan ini sangat penting karena memberikan pemahaman mengenai karakteristik dataset sebelum dilakukan proses processing. Nah, ini untuk dataset understanding-nya. Nah, ini untuk hasilnya. Hasilnya nah, ini grafik dari hasil eksplorasi target. Ini hasil dari visualisasi dataset. Dan ini untuk grafik dari hasil visualisasi dataset. Nah, selanjutnya data preparation. Tahapan ini merupakan proses yang cukup penting karena kualitas data akan sangat mempengaruhi performa model machine learning. Nah, langkah pertama yaitu melakukan data cleaning. Nah, pada tahap ini dilakukan pengecekan data duplikat dan membersihkan spasi pada data kategorikal serta menyamakan format penulisan missing value. Nah, selanjutnya missing value pada atribut numerik diisi menggunakan median karena metode ini lebih tahan terhadap outlier. Nah, sedangkan missing value pada atribut kategorikal diisi menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, setelah proses cleaning selesai, dilakukan proses encoding. Nah, menggunakan one hot encoding agar atribut kategorikal dapat diubah menjadi bentuk numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, untuk algoritma yang sensitif terhadap skala data seperti logistic regression dan Knowledge network dilakukan proses normalisasi menggunakan standar scalar. Nah, kemudian dataset dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20% menggunakan fungsi train test split. Nah, pembagian ini bertujuan agar model dapat belajar dari data training, kemudian diuji menggunakan data testing sehingga performa model dapat dievaluasi secara objektif. Nah, ini hasil dari data preparation. Ini hasil dari data preparation dan ini hasil dari persiapan fitur encoding, normalisasi, dan speed data. Selanjutnya, modeling. Nah, pada tahap modeling, saya membandingkan 4 algoritma klasifikasi yang cukup populer. Nah, algoritma tersebut yaitu decision tree, random forest,
logistic regression, dan ke Mersenne Neckborn. Masing-masing model dibangun menggunakan pipeline sehingga seluruh proses pre-processing berjalan secara otomatis sebelum data diproses oleh model. Nah, setelah model selesai, dilatih menggunakan data training, dilakukan prediksi terhadap data testing. Selanjutnya dihitung beberapa metrik evaluasi yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan. Nah, precision menunjukkan seberapa tepat model ketika memprediksi suatu kelas. Recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan seluruh data pada kelas tertentu. Nah, sedangkan F1 score merupakan kombinasi antara precision dan recall sehingga memberikan gambaran performa model secara lebih seimbang. Nah, seluruh hasil dari evaluasi dibandingkan sehingga dapat diketahui model dengan performa terbaik. Ini yang kodenya, ini untuk hasil dari modeling. Nah, untuk selanjutnya, evaluation. Evaluation ini model terbaik, kemudian dievaluasi kembalikan menggunakan beberapa metode. Pertama yaitu classification report untuk melihat nilai precision, recall, dan F1 score pada setiap kelas. Kemudian dilakukan cross validation sebanyak 5 fold. Nah, tujuan cross validation adalah memastikan bahwa model tetap memberikan performa yang stabil meskipun diuji pada pembagian data yang berbeda. Selain itu dibuat confusion matrix untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah. Visualisasi confusion matrix memudahkan kita dalam mengetahui apakah model lebih banyak menghasilkan true positif, true negatif, false positif, ataupun false negatif. Apabila model terbaik adalah random forest atau decision tree, maka juga dilakukan analisis factor important. Nah, factor important digunakan untuk mengetahui atribut mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan status pinjaman. Nah, informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi persetujuan pinjaman. Nah, ini untuk encodingnya dan ini untuk hasilnya. Ini hasil dari visualisasi hasil evaluasi dan ini untuk hasilnya. Dan selanjutnya deployment. Nah, ini deployment pada project ini dilakukan dengan membuat website portofolio menggunakan Google Site. Nah, website tersebut berisi seluruh dokumentasi project mulai dari tadi kasus, business understanding, data understanding, data profession, modeling, evaluation, hingga kesimpulan. Nah, selain itu, ditampilkan juga visualisasi analis, hasil evaluasi model, screenshot coding Python, serta penjelasan setiap tahapan Krips DM. Nah, dengan adanya website portfolio ini, hasil project dapat dipresentasikan secara lebih menarik, profesional, dan mudah dipahami oleh pengguna. Berdasarkan keseluruhan tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa project saya berhasil membangun model machine learning untuk memprediksi status pinjaman pelanggan menggunakan metode klasifikasi. Nah, framework Krips DM membantu proses pengerjaan menjadi lebih sistematis mulai dari memahami permasalahan bisnis hingga deployment. Melalui perbandingan beberapa algoritma klasifikasi diperoleh model terbaik berdasarkan hasil evaluasi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Model tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempercepat proses analisis kredit, meningkatkan objektivitas pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko pemberian pinjaman yang tidak tepat sasaran. Nah, kedepannya model ini masih dapat dikembangkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar, melakukan tuning parameter, maupun mencoba algoritma machine learning lainnya agar menghasilkan performa yang lebih baik. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proyek saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengerjaan proyek ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.